Asalnya lagunya Bas Bali aja no. Kita ubah yuk kata beli itu jadi aku. Padahal pada waktu itu saya juga kalau kita pakai lagu bahasa aku kamu terus gimana ya kita ke depannya ya. Coba aja pakai beli Adi nih. Ternyata nggak asik Pak De. Kalau versinya saya ya Maleo nggak asik. Nah pada waktu itu saya ngomong sama teman-teman. Jadi si tadi kedek-kedek aja lagu ini. Manipuan Asane. Aku selalu ningehan lagu kesayanganmu. Aku selalu membalik film favoritmu. Makanan kesukaanmu coba aku nikmati. Cerita nih baca kamu coba aku ikuti. Jalan ini biasa lewatin, kamu aku lewatin. Tempat ini biasa kamu kunjungi, aku datangi. Ku batalkan semua janji hanya karena ku takut nyenawang sewaktu-waktu kamu butuh aku. Ada di sampingmu, nimpalin keluh kesahku. Ada di hariku, hidup bareng-bareng jak kamu. Aku relakan semua asalkan aku bisa selalu bersamamu. Aku relakan semua, datang pergi menghilang, asalkan bukan kamu. Hey, terfavorit. Saya nyaris lupa menyebutkan Sinatra. Oh, tapi benar sih. Oke. Selamat datang Putu Indra Pratama. Terima kasih kakak saya tercinta. Oke. Saya hari ini panggil Pak D apa? Pak D boleh, aja? Koat boleh, siapapun boleh. Santai aja. Sejatinya, ya ini kita bilang, kita kepinginnya Leong Sinatra komplit. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, agak sulit ya, bukan karena tidak mau, jadi biar ini penantian lama, jadi seperti cerita ya, setelah menunggu sekian lama akhirnya gitu. Jodoh masih bertemu. Wah, saya masih ingat kata-kata itu. Makanya begini, dari awal podcast berdiri saya udah pikir Leong Sinatra yang ajak podcast. Tapi karena belum bisa juga, saya percaya kata-kata yang dibilang Bolo pada waktu itu, jodoh pasti bertemu. Satu saat pasti. Dan memang walaupun siapa tahu ya, sekarang baru Bolo sendiri, next bisa komplit ya, kita ajak Yudi, Jigo, sama yang lainnya. Oke. Nah, ini tadi jujur aja, tiap kali mendengar lagu Leong Sinatra, walau saya punya dua pendapat Bolo. Di satu sisi sebagai penggemar lagu saya menikmati, di satu sisi kadang-kadang saya sebagai pengajar masih, aduh benyat bahasa. Nah, kita nggak mempersoalkan bahasa, karena itu udah lewat Bolo. Tapi selalu kalau menyebut Leong Sinatra tidak bisa tidak dilepaskan dari Bolo. Bukan hanya karena sebagai personil, tapi karena hampir semua ya, hampir semua lagu. Semua lagu Pak De. Semuanya dikerjakan oleh Bolo. Nah, tapi ini kan penggemar Leong Sinatra sekarang udah berkembang ya sampai generasi sekian. Boleh nggak diceritakan lagi gimana awal munculnya Leong Sinatra itu Bolo? Leong Sinatra adalah sebuah band yang sebenarnya kemunculannya tidak direncanakan seperti sekarang ini Pak De. Itu adalah sebuah kesalahan aja. Artinya saya memulai Leong Sinatra di tahun 2003, saya memulai itu bukan nama Leong Sinatra sih, Leong Jak Telu dulu. Setelah 2008 punya anak Ogede Oka Sinatra. Kebetulan saya sendiri waktu itu solo ya buat Leong Sinatra.
Ternyata dari 2008 menuju 2013 sebelum ketemu Yudi dan Jigo itu saya lebih ternyata cocok Rago jadi penyanyi karena kan udah bertahun-tahun juga. Pada waktu itu kondisi ekonomi juga menghimpit, ya kan kalau diterusin tuntutan keluarga juga, kalau diterusin band ini juga nggak tahu arahnya bakalan kemana. Sengkarwan nekang bisnis waktu itu ya. Tekanan dari keluarga juga, kamu harus kerja yang benar, cari uang gitu loh. Ada waktu itu dari keluarga. Iya, secara tidak langsung lah. Walaupun secara lisan saya nggak mendengar, tapi dari bahasa tubuh ya seperti itu yang saya tangkap. Nah kebetulan di tahun 2008 itu saya masih tetap nyanyi. Tapi hanya sebatas untuk koleksi di rumah aja gitu. Nah 2013 berhenti kerja, buka usaha coffee shop, ketemu Yudi, ketemu Yudi sama Jigo yang pada saat itu mereka juga punya band, job masing-masing. Iya, padahal pada hari itu juga saya tawarin, aku punya lagu berbahasa Bali. Ternyata mereka udah dengar sebelumnya dan mereka nggak tertarik. Mereka nggak tertarik. Baru tahu ternyata Yudi juga pernah nggak tertarik dengan lagunya Leong ya. Pada waktu itu dia punya band namanya Wangsa, Pak De. Kebetulan ikut festival dan kebetulan masuk. Nah, jadi kan secara mungkin ngapain aku gabung ke band ini yang secara dia aja udah lama nge-branding sampai sekarang enggak. Ya mungkin jodohnya ke sana, Pak. Jodoh ke sana. Akhirnya 2013 ketemu Yudi, ketemu Jigo, nongkrong di coffee shop hanya untuk, bahkan saya bayar, Pak De. Saya rekaman di Jigo bayar. Yudi saya tawarin buat nyanyi, bayar juga. Karena pada waktu itu istilahnya belum komitmen nih bakal jadi personil Leong, belum gitu ya? Belum, karena pada waktu itu saya punya coffee shop dan kebetulan pada waktu itu SoundCloud lagi naik daun sama Reverb Nation kalau nggak salah. Nah kebetulan platform digital pada saat itu kan cuma itu aja yang kita bisa berpromo gratis. Nah pada waktu itu saya saranin sama teman-teman, mau nggak bantuin? Ini lagu ini nggak kita komersilin. Saya bakalan putar di coffee shop aja, hanya untuk dokumentasi pribadi sebagai kebanggaan. Kalau ada tamu datang, laguku nih lo. Pada waktu itu ya mereka mau, saya bayar secara profesional. Sesuai dengan misalnya Jigo jam satu album nih nyelesain 6 lagu berapa? Tetap pakai estimasi. Segitu. Ya udah saya bayar. Yudi pun begitu. Saya bayar pada waktu itu Yudi pakai vouchernya coffee shop. Jadi satu voucher itu isinya 50.000, dapat nasi goreng, es teh atau ganti-ganti kopi. Ya, namanya kebelet banget, Pak De. Kebelet banget. Ini cerita ini belum pernah ketahuan udah bahwa Yudi nyanyi pertama di Leong itu dibayar voucher ya? Oh iya, boleh. Sekarang Leong Sinatra sama Yudi sama Jigo umurnya sudah 11 tahun. Dulu waktu saya memulai mungkin di 2003 ya 21 tahun. Oke, itu awalnya gitu ya, tapi membesarkan. Nah, ini nanti biar cerita lebih lengkapnya kan nanti biar rame-rame ya. Tapi itu perjalanan berarti Bolo dengan Leong itu gitu jadinya. Iya, betul. Nah, akhirnya sampai sekarang Bolo sendiri ngerasa gitu, artinya kan kayak dibilang tadi orang mengatakan bahwa biasanya kalau grup band yang ngetop itu kan pasti frontman-nya vokalis. Vokalis ya. Tapi yang capek sibuk di Leong itu terutama, yang lain bukan yang nggak sibuk. Iya. Sempat nggak ngerasa Bolo pikir nggak Dion nih lebih ngetop Bolo nggak? Pernah nggak? Ya pernah, manusiawi sih Pak De. Kalau di 10 tahun ke belakang, kalau awal saya memulai 1-2 tahun itu masih enak. Di tahun ketiga ini udah mulai berpikir ego itu semakin meninggi itu loh. Ini semua lagu aku buat, band ini yang aku punya. Kenapa? Yudi enak-enak kan nyanyi kan ya. Tapi dia lebih ngetop. Nah kalau masalah porsi ngetop tuh mungkin sudah saya lewatin di 10 tahun yang lalu, Pak De. Karena pada 2003 menuju 2013 tuh buktinya saya udah pesimis, aku nggak nyanyi lagi deh. Karena aku tahu sendiri vokalku nggak komersil. Pada waktu dan tadi itu karena dia bilang bahwa demi Ukmadi dia akhirnya nyanyi juga. Iya. Saya hanya penulis. Nah, saya lebih percaya diri kalau nyanyi itu di Bolo and the Storm ketimbang di Leong Sinatra. Karakternya beda ya? Beda banget. Berarti sama Apri cocok di Bolo and the Storm ya? Sepertinya lebih cocok. Karena itu ada unsur Pak De, distorsinya. Artinya Bolo memang di Leong Sinatra itu masing-masing sudah
sadar dengan posisi masing-masing gitu jadinya. Ya, kedewasaan kita mungkin udah sampai pada level itu ya, bahwa ya Yudi ya di vokalis ya Jigo di keyboard, dan ini udah masing-masing tingkat wisdom kita udah sampai di sana. Ya kalau di agama Buddha orang mana ini mungkin sudah mencapai jana tingkat kesekian gitu ya. Yang terjadi hari ini adalah yang terbaik. Nah, tapi gini kemudian Bulu, ini kan kalau dilihat, ini tadi di luar rekaman sempat kita singgung juga. Ya. Leon Sinatra di 2013 ke atas itu ngetop, oke. Terus sempat agak turun juga kan. Iya. Tapi 2-3 tahun terakhir kencang banget. Kira-kira apa itu penyebabnya, Bolo? Boleh nggak di-share barangkali ke teman-teman yang lain? Artinya bahwa kalau saya lihat postingan itu nyaris nggak ada postingan tanpa jadwal manggung. Iya. Apa yang membuat jadi lebih kencang belakangan ini? Sebenarnya yang membuat Leon Sinatra yang sekarang sama di 10 tahun yang lalu tuh perbedaannya mungkin dari segi branding aja. Branding. Tapi kalau masalah dari segi karya kita masih tetap sama, Pak. Masih setia sama yang kita pakai. Leon Sinatra ini saya tegasin ini adalah band tongkrongan. Yang kebetulan aja hokinya itu di band festival. Gitu. Iya. Maka banyak yang tanya kan, Leon Sinatra udah 10 tahun masih aja pakai kajun, ya kan kajun tuh yang di mindsetnya orang nggak tahu ya triplek yang diduduki yang dibukul itu. Padahal dan orang cenderung kalau yang nggak tahu dianggap ngalih haluh gitu. Seperti itu kan. Apalagi kan kebetulan nih Pak, dia bukan maksud sombong ya. Kebetulan Leon Sinatra itu mainnya juga di event-event besar, festival, yang terkadang juga yang sebelum kita main tuh pakai drum full itu. Tiba-tiba datang Leon Sinatra masih pakai kajun. Mungkin secara psikologis orang yang nggak tahu ini beneran band penutup ini kok seperti ini alat-alatnya. Itu masih ada yang dalam arti kata skeptis seperti itu ada ya? Sepertinya secara lisan saya belum pernah dengar, cuman dari bahasa tubuh beberapa orang teman-teman mungkin iya ya. Karena kan Leon Sinatra ini memulai di tahun 2013 tuh di saat keadaan belantika musik Bali itu lagi hingar-bingarnya naik lagi, Pak. Betul, ya kan? Di eranya Lolot 2003 itu ya. Betul, ya. Nah, saya mulai itu kebetulan juga saya ada nih band berbahasa Bali yang nggak Bali banget. Iya. Tapi kalau ada beberapa teman-teman yang mentafsir, Leon Sinatra ini pakai bahasa Indonesia yang dulunya Kiss, sebelum Kiss di Ubud sempat bawa juga kan? Betul. Atau Kiss yang terutama yang Kiss ya. Di kesempatan yang bagus ini saya jawab secara tidak langsung tuh Krishna itu memang salah satu influencer saya. Secara tidak langsung Pak De. Saya hanya mengagumi karya-karyanya, bukan berarti saya fans garis keras, tidak gitu. Saya hanya bukan artinya bukan sengaja mengikuti atau apa biar secara tidak langsung. Pada waktu itu 2013 kebetulan saya punya tempat tongkrongan yang nongkrong tuh anak-anak di bawah saya, yang anak SMP, SMA, kuliahan. Yang saya perhatiin mereka tuh gaya bahasanya nggak Bali-Bali banget. Campur. Ya. Pada waktu itu, kayaknya coba aja deh, walaupun udah ada yang memulai, cuman yang konsisten di memakai bahasa itu, saya rasa ini punya kesempatan pakai Leon Sinatra, dipakai sama Leon Sinatra. Cuman di perjalanan kita yang ketiga di umur ketiga tahunnya, ya maaf ya, mungkin ada beberapa teman-teman musisi yang merasa kehadiran Leon Sinatra ini mengganggu skena musik. Ya, bisa jadi Pak, dia mengganggu skena musik yang istilahnya apa sih band apa sih kok bisa diundang sama orang, apalagi jadi bintang tamu. Gitu. Nah, pada waktu itu bahasa kita juga 50 berbahasa Bali, 50 berbahasa Indonesia. Yang kalau dinilai dari segi pendidikan masih ada Pak De. Di mananya tapi Leon Sinatra berkarya kan bukan untuk mendidik, kita kan menghibur. Sama halnya kita dengar lagu reggae berbahasa Jamaika, padahal kita nggak paham bahasanya apa, tapi dengan musiknya secara langsung tubuh menari Pak De. Dan akhirnya didiemin aja orang, akhirnya udah yang menerima yang enggak udah pergi dan sendirinya kan itu jadinya kan. Sebenarnya sesimpel itu, sesederhana itu Pak De. Yang saya demen dan yang demen silakan didengar. Tapi pernah nggak belum memperhatikan dulu ada orang yang sebelumnya mungkin mencela, nyinyir terhadap karya Leon, sekarang malah jadi penggemar? Nggak tahu saya. Jangan malah kan ada jangan. Ya akhirnya dia kemakan ucapan sendiri kan jadinya kan gitu. Tapi saya sebagai penulis lagu merasa terhormat Pak De, merasa bangga gitu loh, karya saya yang saya tulis ternyata digemari banyak orang dan berpengaruh untuk kehidupannya dia gitu loh Pak De. Nah, kalau soal digemari itu yang saya bilang pernah saya bilang juga bahwa ternyata lagu Leon Sinatra
bukan hanya di cover di YouTube, pengamen di Jawa seperti di Jogja nyanyiinnya lagu Bali Leong Sinatra gitu. Sekali, terima kasih. Ini kan di luar dugaan kita juga itu. Iya. Nah, kalau boleh tahu Bolo, Iya. dari mana dapat ide lagu-lagu yang mungkin bagi seumuran ya bukan masalah umur sebenarnya. Ini nggak kemana, tapi kebanyakan kan yang anak-anak yang mungkin sedang jatuh cinta atau apa, lagu Leong Sinatra tuh seperti orang mengatakan relate banget gitu, gue banget. Dari mana dapat idenya tuh? Mulai dari apa tetap mengenyam, terus sampai yang terakhir terfavorit itu dapat dari mana? Kalau secara teknik sih sebenarnya nggak ada formula khusus sih Pak De. Cuman saya beruntung banget lahir di tahun 80-an, yang di era itu saya dengerin Scorpion, Guns N' Roses, atau band-band yang lain, The Beatles, dan di era 90-an dengerin Dewa, Sheila Seven. Secara tidak langsung di alam bawah sadar tuh saya banyak ngerekam beberapa kalimat-kalimat keperbendaharaan kata. Iya. Ternyata secara tidak langsung, bukan maksud menjiplak Pak ya. Kalau menjiplak saya sama sekali tidak berniat dan bukan level saya di sana untuk menjiplak. Cuman karena telinga terbiasa mendengar hal-hal yang bagus, tertanam di alam bawah sadar di saat buat lagu itu ya ngalir gitu aja Pak De. Cuman kalau dari beberapa kisah lagu yang Pak ditanya kenapa bisa tercipta, secara formula sebenarnya harus ada masalah dulu baru karya itu tercipta. Masalah dalam arti harus masalah itu berjajal gitu loh. Misalnya kita konteksnya sekarang masalahnya apa? Aku lagi falling in love nih atau jatuh cinta aku sama seseorang, ya kita angkat aja kisah percintaan yang kebetulan saya seorang penulis yang menulis realitas yang pernah saya alamin. Saya kan bukan pengarang lagu yang mungkin mengarang, yang namanya orang mengarang artinya menuangkan pengalamannya di sebelumnya gitu ya? Iya, 70% mungkin pengalaman pribadi saya, 30% mungkin orang-orang terdekat teman-teman gitu ya? Teman-teman terdekat. Oke. Kalau nggak salah, ya dia pernah bilang, jangan-jangan kisah saya juga akan dijadikan lagu. Ya. Itu rahasia ya. Tapi ini kemudian, pernah nggak belum merasakan bahwa efek dari lagu-lagu Leong Sinatra itu bisa menjadi motivasi atau mungkin bagi anak-anak ABG terutama ya yang mungkin sedang labil atau apa, ketika dari lagu Leong itu kadang-kadang mereka menjadi lebih semangat dan akhirnya kutipan kalimat lagu Leong itu dijadikan kayak semacam jargon atau semboyannya mereka gitu. Ya, kalau sekarang saya paham Pak De. Ternyata beberapa karya-karya saya itu berpengaruh untuk anak-anak yang sedang, atau untuk teman-teman ya, bukan anak-anak, untuk teman-teman yang kebetulan merasain kisah lagu itu. Cuman di awal saya menulis, saya tidak pernah berharap, dalam arti tidak pernah menyangka bakalan karya yang saya tulis itu seberpengaruh ini. Segitu. Iya. Dari sekian banyak karya di Leong, ini saya bukan mengabaikan Bolo and the Storm ya, tapi kebetulan ya karena saya tahu Bolo and the Storm itu kayaknya project happy aja sama Apri ya. Ada target khusus gitu. Tapi dari sekian lagu Leong itu, yang mana yang paling menurut Bolo sebenarnya bukan nggak dianggap, tapi nggak pernah jagokan, tapi ternyata itu yang booming? Ada nggak? Tolong kabarin. Tolong kabarin. Lagu itu saya tulis tahun 2013 di coffee shop. Yang pada waktu itu teman-teman tongkrongan saya tuh kebetulan anak-anak SMA 7 sama anak-anak kampus ya di Udayana Pak De. Jadi pada waktu itu kan ya kebiasaan jam malam kita di atas jam 9 malam itu bukan kopi lagi, tapi alkohol. Bertukar cerita ya tentang pasangan. Sing kabare ya tunangan. Saya langsung tangan saya menulis dan saya berucap pada waktu sadar lagunya Bas Bali aja no. Kita ubah yuk kata beli itu jadi aku. Padahal pada waktu itu saya juga, kalau kita pakai lagu bahasa aku kamu terus gimana ya kita ke depannya ya. Coba aja pakai beli Adi nih. Ternyata nggak asik Pak De. Kalau versinya saya ya Malio nggak asik. Nah pada waktu itu saya ngomong sama teman-teman, jadi tadi kedek-kedek ya lagu ini. Manipuan asane manipuan ya sebagai di luar negeri atau sekolah di luar di Bali, tiba-tiba kamu datang ke Bali dengar lagu gini, gimana ekspresimu? Dan teman-teman yang mendengar celotehan saya pada malam itu ya ketawa-ketawa aja. Karena pada waktu itu kan barometernya ya kalau nggak lolot ya di Ubud, Triple X, bintang juga ya kan. Secara waktu kita memulai itu sangat ada keren-kerennya Pak De. Perasaan pada waktu itu gitu ya? Iya. Padahal alat yang saya punya juga cuma gitar bolong aja satu. Untuk memulai lagi ngeband sama teman-teman,
nyen kone aja zaman tuh. Yang pada hari saat itu juga saya harus Itu lagu yang pertama dibuat untuk Leong. di album Tolong Bahagia Kabarin. Sederhana ya Tolong Kabarin. Tapi yang lagunya tetap Mekenyam, Kamu Sing Nawang itu 4 tahun sebelum ketemu Yudi sama Jigo ini. Dan itu nggak pernah diprediksi bakal Enggak. booming nggak itu kan? Itu lagu tuh dibuat dipaksa Pak, dipaksa untuk pada waktu itu saya ngeluarin mini album Leong Sinatra, album perdana Bahagia Sederhana itu isinya cuma 7 lagu Dalam bentuk CD. dalam bentuk CD. Kalau nggak salah, Bolo pernah ngasih saya ya? Iya. Kayak masih ada deh. Pak D kakak spesial saya. Pokoknya segala sesuatu karya kalau tanpa legalitas, Pak D nggak dengar kayaknya sih legal ya. Harus cacat aja Pak D malu. Itu kan akhirnya lagu itu muncul Iya. dan ngetop. Nah, ada nggak kemudian lagu yang lainnya yang justru sebaliknya gitu, artinya bahwa digadang-gadang dipersiapkan sedemikian rupa tapi malah nggak nyampe. Begini Pak D, apa namanya kalau kita ngomongin pada hari ini, mungkin kita bilang nggak nyampe. Ya. Buktinya lagu Tentangmu yang baru 2024 ini viral, lagu Tentangmu, kita udah tayang tuh 2015. 2024 baru, berarti 9 tahun harus menunggu dia. Berarti dalam konsep Bolo tidak ada lagu yang tidak mungkin viral atau ngetop gitu ya? Iya Pak, Masalah waktu gitu berarti. iya, karena seperti yang sering saya bilang sama Pak D waktu kita ketemu, setiap masa ada orangnya, setiap orang punya masanya. Makanya lagu yang kadang-kadang yang kita garap yang lebih serius Pak D ya. Sama seperti kita lagu terbaru kita di 2024 kemarin judulnya Egois. Kita tuh sangat serius banget, bahkan kita di studio tuh hampir 1 minggu. 1 minggu untuk ngobrak-ngabrik lagu itu biar rilis banget. Yang asalnya lagu ini dari segi sound, dari segi keseriusan kita menulis lagu, kayak lagu ini bakalan boom nih, apalagi di bawah bayang-bayangnya lagu curhat. Iya. Saya nggak ada gema. Enggak. Tetap curhat orang lebih suka ya. Iya. Kan dan kebetulan Pak Dea, kalau dulu kita beli CD atau beli kaset, kita putar, nggak mungkin kita dengerin satu lagu aja. Betul. Ya kan? Sekarang kan zamannya digital. Iya. Yang mana yang disuka itu ya diklik. aja, ya, betul. Padahal dalam satu album tuh banyak lagu-lagu bagus. Mungkin ada yang terlewatkan bisa jadi kan itu. Betul, Ya? jadi itu bagus tuh terlewatkan tadi sebagai judul lagu. Bahaya deh. Kawan apa kayak gini ya. Kita bikin deh terlewatkan. Terlewatkan. Iya. Terlewatkan. Nah, tapi memang seperti itu ya modelnya Bolo, artinya kadang-kadang ini klik kayaknya. Begitu cara nangkep idenya berarti ya, sehingga jadi lebih real ya, bukan berandai-andai, bukan begitu jadinya. Mungkin pengalaman beberapa orang menulis lagu tuh dia sebenarnya saya percaya Pak De, semua orang bisa menulis lagu, semua orang bisa bernyanyi. Cuman nggak semua orang punya rasa percaya diri untuk menulis sebuah karya Pak De. Dan kebetulan aja Bisa menulis belum tentu juga percaya diri untuk merilis kan bisa jadi kan ya. betul. Itu dia. Kalau Bolo pernah nggak dulu awalnya mungkin entah dengan Leong atau sebelumnya itu merasakan itu nggak percaya, tapi akhirnya Sering Pak De. Sering. Dulu sebelum, tapi sampai sekarang saya masih menulis Pak De. Saya lebih enak menulis ketimbang mengetik. Nggak ngerti saya. untuk konsep lagu itu ditulis Iya. Tangan saya tuh lebih cepat untuk menulis, megang gitar. Kalau saya megang gitar, ngisi HP, ngetik, hilang inspirasi ya. Kebetulan tulisannya paling jelek Pak De. Tulisan dokter. Ya, karena cuma saya aja yang bisa baca gitu loh. Saya misalnya kalimat apa ya kan, berkat jarak rindu itu terjadi, saya tulis saja. Orang lain belum tentu bisa baca tulisan saya. Cuman keuntungan sekarang di teknologi ini adalah saya bisa merekam lagu-lagu saya lewat di catatan di apa namanya, voice note ya bisa iya, juga. walaupun nggak ada liriknya saya nana-nana aja dulu. Cuman kadang-kadang lagu yang saya buat itu belum tentu menemukan lirik yang saya buat itu belum tentu menemukan lagu yang saya buat sebelumnya. Bisa jadi ini sih cocok dibawa di sini nih. Bukan lagi. Ini kok saya jadi terlintas kata kanibal ya, seperti barang-barangnya. Pernah nggak ada gitu berarti ada sekian lagu, liriknya cocok ke lagu ini cocok. Sering Pak De. Saya lebih ke sana saya. Itu istilahnya apa kalau di musik? Kalau di barang-barang elektronik kan kanibal namanya kan? Kanibal namanya. Kan itu dia, ambil komponen ini dibawa ke ini, ditukar gitu. Iya. Tapi itu berlaku juga berarti sempat gitu. Saya tuh juga merangkai kata-kata itu harus nyocokin sama nada. Bahkan banyak yang bilang, kenapa sih
pilihan katanya ini gitu misalnya. Ini maaf nih, mungkin ada sebagian orang yang nggak setuju sama saya ataupun yang setuju, nanti saya hanya menjabarkan. Terkadang pemilihan kata-kata tuh harus hati-hati banget dengan beberapa lagu yang kita buat. Misalnya, kenapa pas Leong Sinatra cocok nganggo lirik aku kamu nah, tapi kok bandnya sih cocok nah, terkesan memaksa, ya kan? Kita harus bisa menganalisa itu. Oh kayaknya ini tetap nih harus ada Balinya sedikit. Yang ini yang biasanya misalnya makanan kesukaanmu, coba aku nikmati misalnya. Makanan ani demen kamu, coba aku ajang atau coba aku makan, kan masih nyambung. Nggak enak. Iya kan? Itu yang saya maksud. Jadi apa namanya? Kecerdasan. Ini maaf, bukan berarti saya cerdas Pak ya. Kecerdasan kita tuh diuji di mana kalimat paragraf itu cocok sama beberapa nada. Artinya bukan cuma sekedar keindahan kata, tapi yang mau nyambung klik dengan nada itu juga kan. Iya. Sama halnya kalau sekarang mungkin kita bisa membantah Pak De. Yang kalau dulu kita sering melihat beberapa kalimat adi jegek sekali bulan. Bukan berarti kita menghina loh Pak De. Tapi kalau sekarang nyenaknya orang jegek cara bulan Pak De. Bulat. Yang sebuah bulat tuh cabi kan, kan pecok-pecok kan. Tapi kata kiasan itu adalah kata-kata romen di masa itu. Ya, artinya bahwa kalimat tertentu cocok pada masa tertentu. Sama juga mungkin ke orang bilang mendamar di abing. Kunang-kunang. Nah, cenik-cenik ini sing nepuk kunang-kunang. Abing ya, nepuk kini perkotaan gitu ya. Sing nawang mendamar di abing kan gitu jadi bisa. Ya benar jadi kan kayak gitu kan. Tapi kalau Bolo bilang tadi Bolo tidak cerdas, ini mungkin cara menilai orang menilai kan berbeda ya. Kecerdasan itu kan berbeda-beda jadinya. Betul. Nggak bisa dikatakan bahwa Bolo nggak cerdas, tapi justru karena pola pikir tadi kan. Nah ini yang saya biar nggak ketinggalan, sebetulnya saya ingin tahu Bolo tuh orangnya seperti apa. Cita-cita dari dulu memang jadi musisi? Enggak. Apa cita-cita? Cita-cita saya banyak punya uang. Ya kan, itu semua orang juga iya. Kan? Tapi kalau cita-cita yang spesifik saya pengen jadi dokter, polisi atau segala macam, nggak ada Pak De. Nggak ada Pak De. Bahkan saya mengalir gitu aja. Ngalir gitu aja. Bahkan saya sekolah SMP didaftarin sama orang tua. SD didaftarin sama orang. Dari TK dah. Itu kan kemauan orang tua. Saya sekolah. TK harus sekolahnya karena anak tua orang tua. SD pangpok oleh rumah dini masuk. SMP begitu juga. SMA baru sampai SMA kepikiran. Pun kalau nggak didoktrin sama orang tua, didoktrin teman Pak De. SMA saya kan sekolah di SMK perjuruan, kejuruan yang di keperhotelan. Secara basic saya kan lulusan orang perhotelan. Jadi chef. Ngambil tata boga atau apa? Gini, apa namanya? Akomodasi perhotelan. Akomodasi perhotelan. Ya. Iya. Pada waktu itu kerja di hotel juga enggak, kebetulan kerja di accounting Pak De. Di accounting kerjaan saya pada waktu itu ya karena kebetulan juga paman saya orang berpengaruh, ya cara bilang kan seperti itu sistemnya Pak De. Ya ada Pak nak nganggur sih ini masukin tukang receiving saya dulu Pak De. Jadi di hotel tuh pagi-pagi itu saya terima sawi, ayam, dan ikan nimbang. Iya. Artinya nggak pernah kebayang punya cita-cita jadi apa tuh nggak gitu. Termasuk tiba-tiba jadi musisi itu juga nggak. Enggak, bukan cita-cita. Tapi kalau sekarang saya takut saya nggak jadi musisi Pak De. Kenapa? Ternyata pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Kebetulan pekerjaan saya ini adalah saya senang tanpa paksaan. Mahan bayaran? Iya, kalau masalah bayar itu ternyata sebuah bonusnya Pak De. Tapi pada dasarnya kita bermusik kalau hanya untuk idealis nggak mungkin terus juga, kan? Kecuali finansial kuat. Betul. Ya kan, usaha ada. Betul. Keluarga tenang. Nah, ada di hobi-hobi kalau sekarang pekerjaan saya memang musisi. Kan? Iyalah. Makanya sekarang kan ridernya Leong Sinatra kan berubah. Bukan alkohol lagi. Kalau dulu kan ada alkohol, sekarang nggak. Ada susu, coklat, crackers. Kalau dulu memang ada gitu ya. Kalau nggak dulu nggak tertulis nggak di radar, cuman karena ya mungkin karena kita tatoan ya kan dikira marana alkohol, padahal enggak. Ya, jangan kalah sama Bayu Kawi dong. Bayu Kawi temulawak radarnya. Nah. Saya sempat temulawak Pak De. Leong Sinatra berarti susu ultra yang satu. Biar sehat ya. Bukan untuk kita, untuk anak-anak di rumah. Oh, radarnya bukan untuk personel. Kita ini berubah di saat setelah pandemi.
kita naik lagi gara-gara curhat. Dari sana kita nge-branding nih. Leong Sinatra ini bukan band yang, maaf ya, yang dekat banget dengan alkohol, yang dekat dengan yang aura emosi. Kita nih yang nonton di depan tuh ada anak-anak, ada remaja. Bagaimana kita bisa menjadi figur? Ya kan secara tidak langsung kita juga punya anak-anak. Termasuk juga artinya bagaimana dari bermain itu juga bahwa Leong Sinatra bermain musiknya untuk anak-anaknya juga kan itu jadinya kan. Secara tidak langsung sekarang. Bahkan sekarang ya kalau anak-anak saya bangun pagi, kalau buka kulkas nggak ada susu, berarti bapak saya nggak kerja. Berarti ibu papa yang main gitu berarti. Iya. Kalau dulu barometernya datang ke rumah, bangunin istri buat muntah-muntah, ya kan? Ini bukan maksudnya bukan maksudnya keren atau tidak keren. Jika teman-teman musisi yang lain masih ada di zona itu, ya silakan. Tapi ini kita ngelihat dari ada perubahan dari Leong Sinatra itu gitu jadinya. Secara individu berubah, Pak De. Okay. Kita konser dimanapun sudah ada perjanjian, nggak boleh ada alkohol. Karena kita ingin menyampaikan pesan lagu, beberapa kata-kata untuk penyemangat teman-teman yang memang dengan kondisi sadar, tanpa, karena kan maaf kalau saya dulu merasa sebelum konser tuh harus minum, karena mabuk tuh keren. Ngomong mabuk keren. Nyinggung dikit sebelum. Dulu. Ya, dulu termasuk di awal bermusik, bahkan sebelum bermusik, Bolo itu termasuk karakter anak muda yang gimana? Ya, dekat dengan alkohol. Dalam tanda kutip nakal ya, nakal bukan nakal yang gimana? Iya, betul. Mas, hal yang wajar merasa keren aja gitu ya. Di era masa remaja pada saat itu saya standar aja, Pak. Nggak terlalu berlebihan, gitu, standar aja. Ada yang paling ngerokok, alkohol, kebut-kebutan gitu ya. Kebetulan saya enggak, otomotif enggak. Karena nyali saya untuk di jalan tuh kecil, Pak De. Takut saya. Saya lebih baik pelan tapi selamat nyampe. Pelan asal selamat. Itu bos Jawa itu. Tapi ini saya baru dengar cerita ini, berarti memang proses bermusik Leong itu juga bukan hanya sekedar menunjukkan eksistensi ya, tapi ada perubahan pada karakter personil. Iya, figur-figurnya. Figur itu ya. Karena kebetulan Leong Sinatra sekarang semua personilnya sudah berkeluarga. Dan pada waktu itu saya nyetusin, pada waktu itu kan vakum, Pak De. Pak De tahu sendiri kan, saya keluar sebentar di Leong Sinatra, bentuk Bolo de Strom. Sebenarnya bukan keluar yang sesungguhnya. Break gitu. Break hanya untuk meredam ego kita masing-masing. Kebetulan juga pada waktu itu masa pandemi, nya kan ke konser. Dia Leong Sinatra, Green Day kan saya konser kali Leong Sinatra gitu. Cuman pada waktu itu kebetulan yang berkarya pada saat pandemi itu cuma Bolo Gen. Teman-teman yang lain nggak berkarya. Pada waktu itu saya berpikir juga, kalau ini momennya nanti kesempatan balik, saya harus meluapkan unek-unek saya sama teman-teman. Apa yang harus kita revisi bareng-bareng. Mulai menentukan apa yang tadi rider baru, mulai kan arah baru gitu jadinya kan. Iya. Nah, kalau Bolo sendiri sebagai pribadi gitu boleh dibilang artinya, ini kan menghadapi mungkin belasan tahun ya sudah berarti dengan Yudi dan segala macam itu. 11 tahun. Pernah nggak ada pertengkaran yang benar-benar berpikir akhirnya udah bubar gitu, Bang? Oh, enggak. Sebenarnya di Leong Sinatra itu saya yang paling egois sebenarnya, Pak De. Sangat. Saya menyadari itu. Karena ini bukan ngomongin kejelekan ya. Oh, enggak. Boleh nggak dibuka? Konon katanya ini klarifikasi. Dulu Leong Sinatra itu susah berkumpul. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Lah terus kalau misalnya latihan gitu gimana? Nah, ini kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang bertanya, tapi tiba-tiba tersinggung. Padahal ini fakta yang saya bicara. Leong Sinatra nggak pernah latihan. Karena kita prinsip begini, Pak De. Saya buat lagu, saya kirim ke grup WA. Setelah itu disetujui sama teman-teman, buat musik. Kita tuh rekaman tuh nggak memberiuk, jauh-jauh, enggak. Ya, semua kan memang pakai sistem track kan bisa. Iya, satu-satu. Misalnya Jigo, misalnya saya di awal hari Senin, mungkin Jigo Selasa, atau ya sampai itu. Nggak pernah ketemu. Kesibukan masing-masing kan. Okay. Terus bagaimana latihan kalian setelah karya kalian tercipta? Ini kan lagu yang kita take sendiri, gitar saya. Jadi di saat lagu itu keluar ya, saya fokus sama keluar suara gitar saya aja. Jadi di saat kita konser, sebelum konser kebetulan kita punya check sound, Pak De. Ada jam check sound. Jadi di jam check sound aja. Check sound itu untuk memastikan fix semuanya. Iya, misalnya kita main malam, ya check sound pasti kita siang. Otomatis siang kita check sound, bawainlah lagu yang bakalan kita bawa lagu baru. Itu aja, sederhana itu. Mungkin band-band lain yang harus, kita latihan yuk, spare cari waktu.
Dan kebetulan Pak De menanyakan ini kan, di saat Pak De menanyakan schedule Leong Sinatra, dan kebetulan setiap minggu itu pasti kita ketemu. Betul. Enggak lah, 1 bulan sekali konser dah. Beda lagi kan kalau itu kan. Jam kita ketemu tuh ya memang hanya untuk kita fokus untuk bakal main itu gitu. Iya. Bahkan di saat 1 jam sebelum Leong Sinatra main, orang luar atau panitia dilarang masuk ke stage-nya Leong Sinatra di backstage. Iya. Karena kita pasti briefing. Jadi kita misalnya main di kampus, apa yang kita bahas? Jadi sebelum kita konser itu kita nggak hanya diundang disuruh nyanyi, enggak. Leong Sinatra ada clue-clue yang bakalan dibagi. Misalnya kita nyanyiin lagu pertama, lagunya judulnya Takdir. Ya setelah lagu Takdirnya kita kasih clue-clue apa buat penyemangat teman-teman yang sedang mengalami kisah lagu itu. Ada muatan motivasi juga, termasuk memberi pencerahan jadi yang memberikan inspirasi gitu ya, bagi berbagi pengalaman aja. Dan kebetulan juga sekarang Yudi sosoknya mulai berubah yang lebih ke terbuka. Terbuka dalam arti kalau mungkin di masa lalu Yudi sama saya itu punya kesamaan yang senang-senang ya mabuk-mabukan loh. Kalau sekarang Yudi udah mulai di permak lebih muda lagi, lebih nice looking lagi. Karena kan secara tidak langsung Yudi adalah frontman. Betul. Ya, bagaimana seorang frontman di depan ya dinggah mo nyene luwung, ya ngortono dinggah, ya kan? Yudi itu punya kesempatan buat mendoktrin audiens biar percaya sama dia. Apa yang kita buat dia percaya ya dengan Leong Sinatra punya karya bagus. Kalau pengen ikutin Leong Sinatra, konsernya ada di sini atau media sosialnya itu. Kan nggak semua nggak semua orang bisa men-setting itu, Pak De. Di saat mereka dapat kesempatan tapi dia lupa. Mungkin karena pola-pola itu juga akhirnya menjadikan bahwa Leong Sinatra sepakat menjadikan istilah penggemarnya itu timpal curhat gitu jadinya. Timpal sederhana, Pak De. Timpal sederhana. Timpal curhat. Timpal sederhana. Tapi timpal curhat tuh orang saya juga. Kok timpal curhat? Pak De harus undang, Pak De. Nah, sorry Toya, saya cuma nyebut timpal curhat dia, Bang. Timpal sederhana gitu. Iya. Konsepnya seperti apa gitu? Kenapa sederhana? Timpal sederhana nih kalau saya buat di awal tuh konsep begini, Pak De. Timpal sederhana itu adalah pribadi-pribadi yang menyenangkan di setiap harinya. Jadi kata timpal sederhana ini adalah pilihan hidup, bukan kondisi hidup. Kalau kondisi hidup, kita dipaksa untuk hidup sederhana karena kondisi. Betul. Kalau ini kan pilihan. Ya kan, jangan pernah beranggapan bahwa timpal sederhana maaf ya, orang-orang masih kurang beruntung aja gitu loh. Belum tentu. Ada dokter di dalam timpal sederhana saya, ada insinyur, ada dosen, ada wartawan, ada itulah. Semua ada. Dan semuanya bisa jadi ide lagu gitu jadinya. Iya. Jadi kata timpal sederhana itu adalah pilihan hidup, bukan kondisi hidup. Timpal sederhana, pilihan hidup, bukan kondisi hidup. Bukan. Saya kira itu cukup pas gitu untuk menjadi message-nya ya. Pesannya. Nanti kita dengar lagi Bolo cerita selanjutnya nanti mungkin dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa ada kesempatan nanti kita dengar cerita lebih lanjut lagi dengan Leong Sinatra. Saya percaya masih ada yang banyak bisa digali termasuk pengalaman tadi, dan yang pasti kita doakan Bolo maupun Leong Sinatra bisa tetap terus berkarya dan menginspirasi teman-teman. Terima kasih, Pak De. Terima kasih sudah mampir di UKMAD. Nanti kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.